Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Dina Tauhida, NIDN 0609119101 dari Program Studi Teknik Industri Universitas Mulia Kudus. Saya akan memaparkan mengenai mata kuliah praktikum pemrograman komputer, di mana untuk deskripsi mata kuliah ini adalah di pendahuluan, praktikum ini mengikuti mata kuliah teori pemrograman komputer, sehingga mata kuliah ini dilaksanakan beriringan dengan teori pemrograman komputer. Mata kuliah praktikum pemrograman komputer merupakan mata kuliah yang membahas mengenai operasi sistem komputer, bagaimana membuat program komputer sederhana, kemudian logika pemrograman dengan menuliskan kode program yang sesuai. Penulisan kode program menggunakan bahasa pemrograman tertentu yang mengandung komponen-komponen seperti tipe data, sintaks, percabangan, perulangan, larik, dan pemanfaatan teknologi untuk penyelesaian masalah dalam bidang teknik dan bisnis atau industri pada umumnya. Mata kuliah ini dilaksanakan pada semester 2 dengan bobot 1 SKS, dan tidak ada mata kuliah prasyarat dari mata kuliah ini. Sehingga mahasiswa di sini adalah mahasiswa baru yang memang wajib mengambil mata kuliah ini. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL praktikum pemrograman komputer di sini terdiri dari CPL sikap. Ada dua CPL sikap, yaitu sikap 9 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian sikap 10 yaitu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Kemudian untuk CPL pengetahuan di sini juga ada dua. Pengetahuan satu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian pengetahuan dua di sini mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Setelah itu ada CPL keterampilan umum, terdiri dari 3 CPL, yaitu untuk keterampilan umum pertama, mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa atau engineering principles untuk menyelesaikan masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi, meliputi manusia, material, peralatan, energi, dan informasi. Kemudian, untuk keterampilan umum kedua, yaitu mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menganalisis masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi berdasarkan pendekatan analitik, komputasional, atau eksperimental. Kemudian, keterampilan umum yang ke-10 yaitu mampu melakukan kerjasama dalam sebuah kelompok kerja. Kemudian terdapat CPL keterampilan khusus terdiri dari 2 CPL. Yang pertama ada keterampilan khusus 1, yaitu menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa atau engineering fundamentals, sen rekayasa dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem terintegrasi. Kemudian keterampilan khusus 3, yaitu menguasai pengetahuan tentang komunikasi teknik atau engineering communication, dan perkembangan teknologi terbaru dan terkini. Dari CPL tersebut, maka diturunkan ke masing-masing CPMK. Untuk kode CPL yang didukung, di sini ada pengetahuan 1, keterampilan umum 2, dan keterampilan khusus 1 membentuk CPMK 1. Di sini mahasiswa mampu membuat diagram alir dari suatu algoritma penyelesaian masalah tertentu. Kemudian, CPL yang didukung dari sikap 9, pengetahuan 2, keterampilan umum 1, keterampilan umum 2, dan keterampilan khusus 1. Di sini membentuk CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu membuat program komputer dengan bahasa pemrograman tertentu untuk merealisasikan algoritma-algoritma penyelesaian masalah tertentu.
Kemudian CPL yang didukung adalah sikap 10, kemudian keterampilan umum 10, dan juga keterampilan khusus 3. Di sini membentuk CPMK 3, yaitu mampu bekerja sama dalam kelompok ketika merancang sistem informasi sederhana. Dari CPMK, kemudian diturunkan ke sub-CPMK, di mana sub-CPMK ini adalah materi yang akan dipaparkan dalam praktikum pemrograman komputer. Terdapat 9 sub-CPMK yang diturunkan. Untuk sub-CPMK 1, yaitu menyepakati kontrak pembelajaran dan menjelaskan keseluruhan rangkaian praktik pemrograman komputer yang berdasar pada CPMK 1. Kemudian sub-CPMK 2 di sini menjelaskan pembuatan algoritma dan flowchart untuk menyelesaikan masalah yang berdasar pada CPMK 1. Kemudian sub-CPMK 3 di sini menjelaskan bahasa pemrograman Python sebagai dasar pembuatan aplikasi pemrograman komputer dan juga berdasar pada CPMK 1. Untuk sub CPMK 4 di sini menjelaskan algoritma dengan struktur urutan atau sequencing berdasar pada CPMK 2 dan 3. Untuk sub CPMK 5 di sini menjelaskan algoritma dengan struktur perulangan atau looping berdasar pada CPMK 2 dan 3. Sub CPMK 6 menjelaskan algoritma dengan struktur pemilihan atau branching berdasar pada CPMK 2 dan 3. Sub CPMK 7 di sini merancang Python function berdasar pada CPMK 2 dan 3. Sub CPMK 8 merancang sistem basis data yang berdasar pada CPMK 2 dan 3 juga. Yang terakhir adalah sub CPMK 9, yaitu merancang aplikasi dengan basis data CRUD, create, read, update, dan delete, yang juga berdasar pada CPMK 2 dan 3. Kemudian, dalam proses pembelajaran dari praktikum pemrograman komputer, di sini wajib dilaksanakan secara luring atau praktik langsung di laboratorium, di mana mahasiswa menggunakan komputer di laboratorium yang telah diinstal software Python. Untuk pelaksanaan daring, di sini bisa dilakukan terkait asistensi, bisa melalui WhatsApp atau email dengan asisten ataupun dengan dosen. Kemudian, Universitas Mulia Kudus juga memiliki Learning Management System yang beralamat di sunan.umk.ac.id. Di sini, mahasiswa maupun asisten juga dapat mengakses mata kuliah yang sama, sehingga untuk tugas pun asisten juga dapat mendownload dari LMS berikut. Kemudian, untuk kontrak kuliah, di sini ada kehadiran yang bernilai 10%, pretest yang bernilai 10%, di mana pretest dilaksanakan sebelum dilakukan praktikum. Kemudian, keaktifan praktikum dan penugasan bernilai 20%, di sini penugasan dilaksanakan setelah dilakukan praktikum, sehingga nanti mahasiswa juga harus mengumpulkan tugas per praktikum. Di sini ada laporan di sini bernilai 30%, di mana berupa proyek untuk laporan ini, dan presentasi juga 30%. Di sini mahasiswa mempresentasikan terkait proyek yang telah dilaksanakan. Oke, setelah dipaparkan mengenai mata kuliah praktikum pemrograman komputer, maka berikut ini video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kedatangan teman-teman kali ini. Jadi hari ini materinya adalah kita mulai masuk ke Python ya. Jadi kemarin di teori kita sudah mempelajari juga sedikit tentang Python untuk perkenalannya, dan hari ini kita instalasi Pythonnya. Ini juga saya sedikit perkenalan lagi terkait Python ya. Jadi di sini masih dasar Python ya, biar perkenalan buat teman-teman untuk Python itu sebenarnya apa sih, yang mungkin dari SMA atau SMK
sini kita menggunakan Python. Di mana ada beberapa ya konten dari dasar pemrograman Python. Di sini ada terkait bahasa pemrograman Python, kemudian tampilan visualnya dan konsol itu apa sih, nanti akan ada perkenalan. Kemudian ada Python editors, ada kelebihan Python dan Python project. Di sini sebenarnya di modul sudah ada untuk kalau misalnya nanti teman-teman mau buka-buka lagi, slide-nya juga nanti akan di-share di Sunan. Di sini Python sendiri dalam bahasa pemrograman ya, Python adalah bahasa pemrograman berorientasi objek atau OOP yang populer, open source. Open source itu bisa diedit ya, bisa di-download di kalian dan free ya. Kemudian dan dapat digunakan di lintas platform. Python memiliki editor kode dasar IDE. Kemudian di sini ada tampilan visual dan konsol. Kemarin kayaknya sudah sedikit mungkin saya jelaskan terkait tampilan visual. Di sini dia memiliki tampilan yang menarik. Jadi tampilan yang kalian lihat ini dia lebih ke visual. Kemudian kalau tampilan konsol kemarin sudah sedikit saya jelaskan yang kalau misalnya kalian buka CMD atau command prompt. Nah, jadi yang tampilannya hitam kemudian sederhana. Nah, itu pakainya adalah visual. Kemudian ada Python editors. Di sini editor sebagai tempat untuk menjalankan dan menguji kode. Jadi nanti ketika kalian browsing, mengkodingnya ya. Jadi mengkodingnya itu di dalam Python editors. Nanti akan dijelaskan beberapa Python editors yang disarankan. Kelebihan Python, di sini Python memiliki kelebihan dibandingkan bahasa pemrograman lainnya. Jadi lebih mudah ya. Kemarin sudah diberikan contoh sedikit ketika di teori bagaimana penulisan print yang bahkan berbeda-beda ya antar bahasa pemrograman itu. Sedangkan Python cuma sederhana ya, print apa gitu yang mau ditulis. Kemudian ada Python project. Nah, di sini ada beberapa ide program bahasa pemrograman Python yang nanti sedikit saya tampilkan video ya. Jadi dia itu juga seorang developer pakainya Python, dia udah memiliki beberapa project. Tetapi orang luar negeri sebagai YouTube video. Oke, untuk introduction di sini Python adalah bahasa pemrograman yang mudah ditafsirkan, tingkat tinggi dan bertujuan umum. Nah ini ya sudah cukup tua sebenarnya, cuma memang populernya ya belakangan ini. Ini seumur sama saya udah. Ada yang kelahirannya hampir mirip sama saya. Masih muda-muda ya. Angkatan 2017 ada loh yang angkatan sama saya. Jadi teman saya. Kemudian di sini Python adalah bahasa pemrograman open source dari lintas platform. Jadi ketika kalian bisa pakai di Windows gitu ya. Kemudian nanti filenya yang udah kalian simpan nanti mau dipindah ke Mac atau Linux itu masih bisa dipakai. Kemudian di sini Python adalah bahasa pemrograman berorientasi objek OOP. Maksudnya apa? Jadi di sini Python dalam aplikasi dasar bisa mengetahui langsung gitu apa sih yang nanti akan kalian lakukan gitu di editornya itu kalian bisa mengetahui dengan mudah. Jadi nggak banyak menu-menu yang macam-macam, kalian bisa membuatnya dengan mudah menggunakan sintaks bahasa pemrograman. Halaman beranda Python ini sebenarnya Python.org daripada nanti saya ini keluar. Tapi kalau misalnya mau lihat karena nanti kalian juga download nanti aja ketika instalasi itu nanti kalian akan ke halaman Python. Nah, ketika download nanti di sini. Tapi pakai dulu. Nanti kita ke situ. Kemudian
versi terbaru lagi. Python tuh sering banget juga memperbarui versinya gitu. Cuma kita harus hati-hati ketika nanti misal kita menggunakan SQL atau database, itu terkadang itu dia nggak mau connect kalau pakai yang terbaru, karena kan mungkin yang si SQL ini kan harus menyesuaikan dulu kan sama Python-nya. Nah, jadi kadang itu saya downgrade dulu ke sebelumnya atau 2 versi sebelumnya biar nanti ketika dikonekkan ke SQL itu database ya. Jadi nanti di akhir kalian dapat SQL atau database itu mungkin di teori aja. Nah, itu better pakai Python yang versi sebelumnya, jangan yang paling baru. Di sini ada ini ya, Python adalah bahasa pemrograman multiguna karena banyak ekstensinya. Jadi modul-modulnya nanti banyak. Contohnya adalah komputasi, perhitungan ilmiah. Nah, ini yang nanti kita fokusnya di sini ya, perhitungan ilmiah. Kemudian bisa simulasi, bisa pengembangan web menggunakan kerja web jamu. Nah, sebenarnya kemarin apa ya sih saya mau pakai ini ya web jamu, tapi karena apa namanya terbatas waktunya, jadi belum sempat untuk web jamu. Mungkin nanti di kesempatan kalian bisa pakai web jamu. Kemudian di sini Anda dapat mengunduh fitur dasar Python dalam satu paket yang mencakup penerjemah bahasa pemrograman Python dan editor kode dasar atau lingkungan pengembangan integrasi atau bisa disebut IDLE ini ya, Integrated Development and Learning Environment. Nah, jadi di sini seperti yang sebelumnya pernah saya jelaskan, jadi di IDLE ini kalau misalnya kalian mau mengeksekusi bahasa pemrograman yang simpel-simpel gitu ya, langsung enter jadi itu kalian bisa pakai IDLE. Tapi kalau misalnya kalian mau yang kompleks, nah kita perlu yang namanya Python Editor. Nah, nanti akan dijelaskan terkait Python Editor. Nah, IDLE Shell atau IDLE Python sendiri tampilannya seperti ini. Nanti kalau kalian sudah download, ini otomatis akan muncul yang Python ini. Jadi langsung keluar Python IDLE Shell. Jadi ya kayak print hello world, sekali enter dia langsung eksekusi. Apa nanti kalau misalnya kalian memberikan sintak, nah itu langsung eksekusi. Jadi enter langsung eksekusi. Nah, ini kan kadang kalau udah kompleks agak susah ya. Jadi nanti kita butuh Python Editor. Nah, ini masuk ke tampilan pemrograman, ada visual dan konsol. Nah, sedikit dijelaskan terkait tampilan pemrograman visual. Ini dia lebih menarik dan nyaman digunakan ya. Ada text box, yang namanya text box ini. Nah, ini text box. Kemudian ada tombol yang dapat diisi dan diklik. Nah, ini ya. Ini namanya button tombol-tombolnya. Nah, nanti kalau misalnya nanti kalian ketika sudah sampai ke ini ya desainnya, tapi karena untuk materi Python-nya di sini nanti kalian hanya sampai luasan dan lain sebagainya, jadi saya tidak pakai GUI. Nah, ini tuh tampilan GUI ketika berupa visual ini. GUI itu adalah Graphical User Interface. Di sini kalian bisa membangun aplikasi, jadi langsung tempel-tempel buttonnya, langsung di-drag, tahu di-drag kan? Apa di-drag? Drag DRAG. Nah, ini tuh tampilan seperti ini ya, yang kalian lihat itu tuh adalah tampilan yang graphical user interface. Kita sering menyebutnya adalah dan GUI di sini ini akan kalian dengan mudah ya drag and drop. Kita sering menyebutnya adalah drag and drop. Drag and drop di sini maksudnya adalah misal ada biasanya tuh ada kolom terkait aksesorisnya ya. Jadi nanti ada button, kemudian ada text box tadi, ada label. Label itu biasanya jadi tulisin aja kalau di buttonnya atau apa. Nah, ini drag and drop ini ketika
lembar kerjanya, misalnya lembar kerjanya ya. Nah ini kalian tinggal drag and drop aja, misal drag itu ditahan ya, ditahan dipindah ke sini. Nah nanti bisa jadi text box. Di drop di lembar kerjanya. Nah kemudian data di drag, kemudian di drop. Data itu tombol ya. Jadi drag and drop. Kalau dia itu modelnya adalah ini. Kemudian yang satunya adalah konsol. Kemarin sudah sempat saya contohkan ya. Konsol itu kayak tampilan command prompt. Jadi di sini tampilannya lebih sederhana, terlihat kurang menarik dan monoton. Ya mungkin biar anak muda itu nggak terlalu senang ya. Pasti cuma hitam putih gitu. Jadi nggak terlalu senang sama tampilan. Cuma lebih ringan sebenarnya kalau tampilannya itu seperti konsol. Nah, di sini masuk ke Python Editors. Nah, nanti apa sih yang nanti kalian pakai di Python Editors? Jadi editor di sini adalah program tempat Anda membuat kode dan tempat Anda menjalankan serta menguji kodenya. Running ya, kita sebut ketika kita mengujinya dengan running. Biasanya ada tombol run di situ. Pakai segitiga hijau. Nah, ini nanti untuk mengeksekusinya kita pakai run. Kemudian kebanyakan editor juga memiliki fitur yang untuk debugging. Jadi seperti running, cuma dia itu di debugnya itu nggak sampai hasilnya muncul ya. Debug itu kayak ada errornya nggak sih? Jadi di debug dulu biasanya. Tapi saya sih seringnya langsung running ya. Di debug dulu, kalau misalnya nggak ada errornya, oh oke nih bisa di running. Tapi kalau saya langsung running biasanya, jadi langsung keluar outputnya apa. Untuk program Python sederhana, Anda dapat menggunakan editor idle. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya. Tapi untuk program yang lebih kompleks, lebih disarankan menggunakan editor. Nah, ini tadi. Jadi kalau yang ini nanti saya langsung menjelaskan ke editor yang sering disarankan. Sebenarnya ini lebih banyak lagi ya, Python editor itu masih banyak lagi. Ada beberapa lagi, ada Python Edge, Spider, Visual Studio, PyCharm, Python MVE, ada Jupyter Notebook. Nah yang paling terkenal itu Jupyter Notebook. Kemarin saya sering, saya bilang terkait GitHub ya. Jadi kalian kalau mau belajar coding itu bukalah GitHub. Itu banyak bahasa pemrograman yang bisa kalian temukan, macam-macam itu. Jadi kalau kalian mau belajar, saya pun juga kadang belajar dari GitHub ya. Bisa ada yang susah gitu logikanya, nah itu bisa masuk ke GitHub. Dengan bahasa pemrograman. Dapat bintang ya meskipun praktikum. Jadi silakan kalau mau yang aktif juga nanti dapat bintang. Kalau biasanya dapat mudah digunakan untuk buat aplikasi. Oke, yang lain mungkin yang bisa melakukan sederhana Bu, langsung eksekusi. Beda? Lebih sederhana. Sederhana. Ya, langsung dieksekusi. Nah, jadi ini adalah penugasan yang nanti akan kalian lakukan dalam seminggu ini. Kemarin gimana tugasnya? Pada ngumpulin semua nggak? Saya nggak tanggung jawab ya kalau ada yang nggak ngumpulin, karena itu juga terhitung nilainya nanti juga akan diakumulasi. Jadi untuk penugasan minggu ini kalian cari errornya dari beberapa script di sini. Nah, nanti errornya yang mana bisa diperbaiki. Jadi dikasih penjelasan ya. Misal pakai ini, pakai apa? Hashtag ini. Nah, ini bisa ditulis errornya adalah bagian ini. Dan pembenarannya seperti apa? Nanti yang benar langsung jadi filenya ya. Yang bisa langsung di running. Jadi yang errornya bisa dikasih hashtag ini ya untuk komen. Kemudian karena tadi sudah mulai mencoba menghitung, nah ini jadi
Kalau outputnya seperti ini, sintaknya seperti apa? Nah, ini jadi bisa dibuat terkait program ini ya, program dengan variabel, program lingkaran. Yang tadi lanjutannya. Ini membuat program dengan variabel, program lingkaran, program segitiga, program trapezium, dan jajar-jajar. Gampang lah rumusnya. Nah, tinggal pakai variabel-variabelnya nanti. Contohnya dibuat di kita tapi sama. Sama aja. Demo gimana? Idolnya? Oh ya silakan. Ya berarti pakai idolnya dulu ya sama ya. Jadi nanti silakan pakai idol. Ini ya pakai yang ini. Dengan program ini tadi, membuat program dengan variabel. Jadi harus ada variabelnya ya, nggak langsung berapa kali berapa enggak. Jadi nanti pakai variabel. Misal kalau lingkaran jari-jarinya nanti bisa diinputkan berapa. Nah itu. Kemudian kalau segitiga berarti alas kali tinggi, setengah alas kali tinggi kan kalau segitiga. Nah itu berarti alasnya nanti bisa diinputkan, tingginya bisa diinputkan. Ini tadi. Nah pakainya buat di idle shell ini silakan. 4 program ini masih gampang ya rumusnya. Jadi silakan nanti kalau lupa ya dicari rumusnya seperti apa. Kalau saya rasa sih harusnya masih ingat ya untuk rumus-rumus. Oke, jadi tadi juga sudah saya share untuk terkait link YouTube. Kemudian untuk apa namanya? Modulnya juga sudah saya share, nanti bisa dipelajari lagi, sama masih seminggu ya untuk deadline-nya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Oke, kalau memang yang belum punya laptop, labnya bisa dipakai selama tidak ada yang praktikum. Jadi selama labnya masih kosong, silakan bisa dipakai untuk mengerjakan. Tapi kalau misalnya dipakai ya harus sabar dulu cari jadwal yang kosong. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri dulu untuk kuliah praktikum pemrograman komputer. Semoga bermanfaat dan tugasnya bisa dikerjakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.